Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan saya Miftahul Ulum dari program D3 Perbankan dan Keuangan Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang apa itu pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan atau income approach adalah suatu metode perhitungan yang digunakan untuk mendapatkan hasil pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam berbagai faktor produksi atau jasa dalam suatu negara atau selama periode tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa pendekatan pendapatan adalah metode perhitungan pendapatan nasional yang didapatkan dari penjumlahan kompensasi untuk karyawan, terus pendapatan sewa, keuntungan perusahaan, pendapatan usaha perorangan, dan pendapatan bunga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional sendiri yaitu nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat, biasanya dihitung dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam konsepnya ada 3 yang dibutuhkan, yaitu segi produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Manfaat pendapatan nasional sendiri yaitu mengetahui struktur perekonomian suatu negara, melihat dan mengetahui perkembangan perekonomian dari satu waktu ke waktu lain. Yang ketiga, mengetahui perekonomian antar daerah, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, dan yang terakhir menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Pendekatan dalam pendapatan nasional. Selain pengertian dan manfaat yang dijelaskan, kita juga bisa mencoba memahami pendapatan nasional melalui 3 pendekatan yang sama dengan pendekatan untuk perhitungannya. Pendekatan tersebut adalah produksi, pendapatan, dan pengeluaran, atau kata lainnya income approach, product approach, dan expenditure approach. Pendekatan pendapatan memiliki keuntungan tersendiri. Yang pertama, keuntungan untuk perusahaan. Keuntungan perusahaan disebut juga dengan corporate profits. Maksudnya adalah keuntungan yang didapatkan suatu perusahaan berdasarkan hasil pengolahan sumber daya yang dimilikinya. Keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membayar pajak, membayar dividen, dan mengembangkan perusahaan lebih lanjut. Yang kedua, pendapatan usaha perorangan. Pendapatan usaha perorangan yang dimaksud adalah pendapatan atau pemasukan yang diperoleh dari perorangan, misalkan dari hasil sewa seorang penjahit. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai pemasukan dari usaha perorangan atau kerjasama lembaga dengan perorangan. Yang ketiga, pendapatan sewa. Berikutnya adalah pendapatan sewa yang merupakan pemasukan yang didapat dari hasil sewa atau balas jasa penggunaan suatu sumber daya, seperti sewa tanah atau bahkan sewa paten. Yang keempat, bunga neto. Bunga yang dimiliki di sini adalah bunga yang dibayar oleh perusahaan kemudian dikurangi dengan bunga yang diberi perusahaan, kemudian ditambah lagi dengan bunga neto dari luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara menghitung pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan produksi atau product approach. Produksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan value added atau nilai tambah. Nilai tambah didapatkan dengan menjumlahkan seluruh sektor selama satu periode. Karena kegiatan produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, jadi pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Rumus pendapatan dengan menggunakan metode pendekatan produksi adalah sebagai berikut. Y sama dengan P1 kali Q1 plus P2 kali Q2 plus Qn kali Qn. Y dapat diartikan sebagai pendapatan nasional, P1 dapat diartikan
sebagai harga barang ke-1. I1 dapat diartikan sebagai jenis barang yang ke-1. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan atau income approach. Pendekatan pendapatan dihitung dengan menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap jalannya proses produksi. Semua pendapatan yang diperoleh dari pemilik faktor produksi selama 1 tahun kemudian dijumlah menjadi pendapatan nasional. Pendapatan berbeda-beda, diantaranya adalah 1. Tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah. Yang kedua, diperoleh dari modal atau bunga. Yang ketiga, dari sewa tanah atau bangunan. Dan yang keempat, dari keahlian untuk memperoleh laba. Rumus perhitungannya sendiri antara lain sebagai berikut. Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y dapat diartikan sebagai pendapatan nasional, R dapat diartikan sebagai pendapatan dari upah atau gaji, dan W dapat diartikan sebagai pendapatan hasil dari sewa, dan I sebagai pendapatan dari bunga. Dan terakhir P dapat diartikan sebagai pendapatan dari laba perusahaan atau perorangan. Dan yang terakhir adalah metode pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pendekatan pengeluaran menjadi metode terakhir dalam menghitung pendapatan nasional. Pendekatan ini dihitung dengan menggunakan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, pemerintah, perusahaan, lembaga hingga masyarakat luar negeri dalam suatu periode. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari 1. Pertama, pengeluaran konsumsi. Yang kedua, pengeluaran investasi. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir, pengeluaran untuk ekspor atau impor. Cara menghitung rumusnya sendiri sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Y dapat diartikan sebagai pendapatan nasional, C dapat diartikan sebagai konsumsi rumah tangga, I investasi, dan G pengeluaran pemerintah, X sebagai ekspor, dan M sebagai impor. Nah, setelah mengetahui pengertian dan berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitungnya, kita akan coba lihat rumus perhitungan pendapatan nasional yang kita hitung dengan pendekatan pemasukan. Pendekatan pendapatan dapat dikatakan sebagai pendekatan pemasukan atau income approach. Rumusnya sebagai berikut. I sama dengan R plus W plus I plus P. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan pendekatan pendapatan nasional. Saya Miftahul Ulum dari program D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit setengah. 7 menit yang tadi berapa?